Bab 511. Aku pergi ke pesta itu karena kamu yang minta. Begini, maksudku, nggak apa-apa kalau kamu nggak mau nganterin aku pulang, tapi setidaknya kamu harus menurunkanku di tempat yang bisa aku panggil taksi, kata Corin. Lukas menyipitkan matanya. Nona Keru, Anda memang punya banyak permintaan. Corin balas menatapnya tanpa malu. Bos manapun yang masih punya sedikit rasa kemanusiaan, tidak akan memperlakukan stafnya seperti kau memperlakukanku. Lukas tertawa. Ada apa, Nona Keru? Kau tidak bisa menangani hal sesederhana ini. Sepertinya aku ingat kau pernah bilang kalau kau berbeda dari adikku. Apalagi, bahwa dia tidak akan mampu menghadapi kesulitan apapun karena dia adalah bunga yang tumbuh di rumah kaca sementara kamu hanya akan menjadi lebih baik dengan setiap tantangan yang menghadangmu karena kamu seperti rumput liar di trotoar yang tidak akan mati tidak peduli seberapa keras orang lain mencoba membunuhnya. Kalau begitu, aku berharap kau bisa keluar dari kesulitan ini. Malahan, aku percaya kau bisa berjalan pulang dari jalan raya ini. Corin mengerutkan bibir mendengar kata-kata Lukas. Ia bertekad untuk menanggung segala hinaan yang dilontarkan Lukas demi mencari tahu kebenaran tentang ibunya. Lagi pula, itu sebabnya ia bekerja untuk Lukas, kan? Karena itu, ia harus menyelesaikan apa yang telah ia mulai. Dengan pikiran itu, Corin memaksakan senyum di wajahnya. Baiklah, Tuan Lukas. Saya tidak akan mengecewakan Anda. Semoga Anda pulang dengan selamat dan sampai jumpa besok di kantor. Dia lalu membuka pintu mobil dan turun tanpa menoleh ke belakang. Dilarang bagi mobil untuk berhenti di jalan raya, namun Lukas melakukannya agar dia bisa mengejarnya. Keluar dari mobil. Itulah alasan dia mengambil jalan tol. Dia sudah merencanakan ini sejak lama. Aku tidak percaya kita punya ibu yang sama, pikir Corin. Setelah keluar dari mobil, tak butuh sedetik pun bagi pengemudi untuk langsung pergi. Edmund, yang duduk di kursi penumpang depan, melihat raut wajah khawatir. Ia memandang Corin yang semakin mengecil dari kaca spion dan akhirnya tak kuasa menahannya lagi. Dia berbalik untuk melihat Lukas dan berkata, Tuan Lukas, saya rasa tidak aman bagi seorang gadis seperti Nona Keru untuk berjalan sendirian di jalan raya larut malam ini. Lukas mengangkat matanya. Apakah dia juga berhasil menangkapmu? Edmund tersipu malu dan cepat-cepat menggelengkan kepalanya. Tidak, aku hanya khawatir itu akan berdampak buruk padamu dan reputasi perusahaan jika terjadi sesuatu padanya. Lukas tersenyum mengejek. Jangan khawatir. Dia bukan tipe wanita yang akan membiarkan apapun terjadi pada dirinya sendiri. Bukan wanita seperti itu. Wanita seperti apa yang Tuan Lukas bicarakan? Edmund tidak mengerti perubahan sikap Lukas. Ketika Corin pertama kali tiba, Lukas akan khawatir apakah ia kedinginan dan meminta Edmund untuk memberinya jaket agar ia bisa memakainya. Edmund tidak habis pikir mengapa Lukas tega meninggalkan Corin di jalan raya seperti itu. Lukas menyimpan teleponnya dan memandang keluar jendela ke langit yang gelap dengan perasaan campur aduk. Sebelumnya, saat dia sedang bermain kartu dengan Zeke dan yang lainnya di Lunar Century Manor, Anya meneleponnya dan menunjukkan jaket yang dia pinjamkan kepada Corin yang diambil para pelayan di halaman. Menurut keterangan pembantunya, lokasi di mana dia menemukan jaket itu benar. Di bawah jendela kamar mandi lantai 2. Maksudnya, Corin memang sedang main-main dengan Cole di kamar itu. Dia pasti melompat keluar jendela kamar mandi dan berpura-pura datang dari luar untuk membuktikan ketidakbersalahannya setelah saya mengetuk pintu. Dia sangat licik dan manipulatif. Benar-benar munafik bermuka dua. Dia jelas tidak sesederhana kelihatannya. Dia tidak hanya dengan mudahnya menjerat Jason, tetapi dia juga memanfaatkan pemadaman listrik itu sebagai kesempatan untuk melompat ke pelukan Jeremy meskipun dia terus berkata tidak ingin bertemu dengannya lagi. Anya benar, Corin pasti punya motif tersembunyi kenapa dia mau bekerja untukku, pikir Lukas. Bab 512. Corin berdiri sendirian di jalur darurat. Hanya ada kegelapan pekat di sekelilingnya yang terkadang diselingi cahaya dari mobil yang melaju kencang. Berjalan di jalan raya berbahaya karena bisa tertabrak mobil, jadi Corin tidak langsung berjalan setelah keluar dari mobil. Ia malah menyalakan senter ponselnya agar mobil-mobil tahu keberadaannya, dan di saat yang sama, ia menelepon Sante. Sante,
Kamu di mana? Aku di Rimir, ingat. Kamu yang memintaku datang ke sini untuk menegosiasikan pembelian Vita Company. Aku naik pesawat tadi pagi. Corin memijat alisnya. Otakku yang sedang hamil pasti membuatku lupa kalau Sante sedang di luar negeri. Ada apa, bos? Bagaimana pesta ulang tahun Nyonya Bennet? Tidak apa-apa. Jaga dirimu baik-baik selama di Rimir. Aku akan minta Aaron menjemputku saja. Corin menutup telepon dan menghubungi Aaron. Namun, setelah menunggu dan menunggu, tidak ada yang menjawab. Apa-apaan anak itu? Corin melihat sekelilingnya saat suara operator suara otomatis terdengar di telepon. Ayolah, pikirkan, Corin. Pasti ada cara lain untuk keluar dari ini, pikirnya sambil mengerutkan kening. Seandainya Corin masih di masa lalu, ia tak akan ragu untuk keluar sendirian di malam yang dingin dan gelap. Lagi pula, ia pernah mengalami hal yang lebih buruk saat kecil. Namun, ia sedang hamil, dan tak mungkin ia mempertaruhkan nyawa bayinya. Ada risiko hipotermia jika ia tetap berada di jalan raya, yang berarti bayinya juga akan menderita, dan tidak ada obat yang bisa ia minum. Namun, ada kemungkinan namanya akan muncul di berita utama surat kabar besok jika ia menelepon polisi untuk meminta bantuan. Tepat ketika ia hendak menyerah dan menelepon polisi, sebuah cahaya menyilaukan tiba-tiba menyinarinya, membuatnya secara naluriah menutup mata dengan lengan. Ada apa ini? Apa mobil seseorang mogok? Corin perlahan menurunkan lengannya dan membuka matanya setelah pengemudi mematikan lampu depan dan menyalakan lampu hazard. Ia melihat Tommy turun dari kursi penumpang depan dan berjalan menghampirinya dengan tenang. Nona Keru, Tuan Jeremy meminta Anda untuk masuk ke mobil, katanya dengan hormat. Corin menatap McLaren yang terparkir tak jauh dari tempatnya. Nomor plat mobil itu sepertinya familiar. Itu mobil Jeremy. Apa yang dia lakukan di jalan raya? Baik kantor maupun rumahnya tidak melewati jalan raya ini. Dia memikirkan tawarannya lalu berkata dengan sopan, katakan padanya aku sudah bilang terima kasih, tapi tidak. Aku sebenarnya sedang menunggu temanku menjemputku. Corin tahu ia tidak berhak masuk ke mobil Jeremy karena Jeremy sudah punya istri dan anak. Wanita manapun yang waras pasti akan melakukan hal yang sama seperti yang dilakukannya. Tommy menatapnya tajam dan berkata, Nona Keru, tolong jangan mempersulit saya. Kita tidak bisa menghentikan mobil terlalu lama di jalan tol. Kita semua akan berada dalam bahaya jika Anda tidak segera masuk ke mobil. Corin terdiam. Apa dia bilang dia harus tetap di sini sampai aku masuk mobil? Yah, seharusnya aku tidak kaget karena Jeremy tidak pernah menerima penolakan. Ia tampak kesal sekaligus bingung harus berbuat apa. Setelah berpikir sejenak, ia melihat jam di ponselnya dan ternyata sudah hampir tengah malam. Baiklah, kurasa itu lebih baik daripada meminta bantuan polisi. Bab 513. Baiklah, aku akan masuk ke mobil. Terima kasih sudah membantuku. Corin berjalan ke tempat McLaren-nya diparkir. Tommy berjalan beberapa langkah di depannya dan dengan hormat membukakan pintu untuknya. Begitu masuk ke dalam mobil, Corin langsung diselimuti asap rokok tebal. Jeremy sedang merokok di dalam mobil, dan meskipun jendela mobil terbuka, tetap saja asapnya tidak cukup untuk menghilang. Dia merokok lebih banyak dari biasanya. Sepertinya itu hanya rokok demi rokok yang dia hisap sejak dia masih di Lunar Century Manor, pikir Corin. Memikirkan bayi di perutnya, Corin merasa tidak senang dengan asap rokok di dalam mobil, tetapi ia tahu ia tidak berhak mengeluh karena itu bukan mobilnya. Yang bisa ia lakukan hanyalah menurunkan kaca jendela agar asap rokok lebih cepat menghilang. Setelah selesai, dia berkata dengan sopan, terima kasih sudah mengantar saya, Pak Jeremy. Anda tinggal menurunkan saya di ujung jalan raya, dan saya akan naik taksi pulang. Jeremy bersandar malas di kursi belakang dengan sebatang rokok di tangan kanannya. Ia memiringkan kepala untuk menatapnya dan tiba-tiba tawa datar muncul di wajahnya yang dewasa dan tampan. Corin merasa sangat tidak nyaman dengan cara pria itu menatapnya. Ia bahkan tidak tahu mengapa pria itu tiba-tiba terkekeh seperti itu. Apa yang dia tertawakan? Apa aku mengatakan sesuatu yang lucu? Tanya Corin. Setelah beberapa saat, Jeremy bertanya dengan dingin, kemana saja kamu? Apa?
Corin bingung. Dia tidak mengerti mengapa Jeremy bertanya seperti itu padanya. Jeremy meliriknya sekilas dan bertanya dengan nada berwibawa, "Aku bertanya kemana saja kamu selama sebulan terakhir ini?" Corin mengerjap canggung padanya. "Tidak kemana-mana, hanya di sana-sini." Jeremy menyipitkan mata, menghisap rokoknya, lalu mengembuskan asapnya. Nada mengejeknya tidak sepenuhnya menutupi emosi yang dirasakannya ketika ia berkata, "Hanya ke sana kemari. Apa kau akan menyembunyikan jejakmu jika kau hanya bepergian ke sana kemari? Apa kau benar-benar berharap aku tidak menemukanmu? Aku melakukannya karena kebiasaan. Kau tahu bagaimana aku menjaga privasiku. Lagi pula, kenapa kau mencariku?" Tanya Corin ringan. Jeremy hampir meledak ketika melihat betapa acuhnya wanita itu. Seolah-olah wanita itu sama sekali tidak peduli padanya. "Oh, alangkah senangnya jika saya bisa mencekik wanita tak berperasaan ini sekarang juga. Apa kau serius baru saja bertanya kenapa aku mencarimu?" Tanya Jeremy sambil mengerutkan kening. Corin memalingkan wajahnya darinya dan menatap kosong ke arah pemandangan di luar jendela. "Ya, maksudku, bagaimana mungkin aku, yang bukan siapa-siapa, tahu apa yang dipikirkan Tuan Jeremy yang agung dan mulia itu," katanya sinis. Jeremy mengulurkan tangannya, meraih dagunya, dan dengan paksa memutar kepalanya agar menatapnya. Lalu, ia mengusap pipinya dengan jari-jarinya yang panjang dan kurus, seolah sedang memeriksa kualitas. "Kau lebih kurus dari sebelumnya," katanya dingin. Ia tak hanya bisa merasakannya, tetapi juga merasakannya karena setiap inci tubuh wanita itu telah terpatri dalam ingatannya. Saat ia menggendongnya di Lunar Century Manor, ia bisa merasakan pinggangnya lebih ramping dari sebelumnya. Bahkan, ia hampir tinggal tulang dan kulit. Ia pikir berat badannya akan bertambah sedikit selama sebulan ia tidak bersamanya. Karena itu, ia terkejut melihatnya menjadi lebih kurus dari sebelumnya. Corin tidak suka disentuh tanpa persetujuannya. Ia mundur dengan jijik, tetapi tetap tidak bisa lepas dari jangkauannya. Dia mengerutkan kening dengan sedih dan berkata, "Tuan Jeremy, tolong singkirkan tanganmu dariku. Kita tidak cukup dekat untuk kau sentuh." Jeremy mendengus. "Kita belum cukup dekat. Apa kau lupa kalau kita sudah melakukan lebih dari ini?" Bab 514. Jawaban Jeremy mengejutkan Corin. Ia mulai tersipu malu ketika mengingat apa yang terjadi pada malam yang menentukan itu. Mata Jeremy melembut saat melihat wanita itu merona seperti itu. Reaksinya persis seperti yang ia harapkan. Ia berharap wanita itu akan bersikap malu-malu dan gugup, seperti gadis yang hormonnya sedang bergejolak di dekatnya. Lagi pula, mereka sudah sebulan tidak bertemu. Ia benci bagaimana wanita itu tampak tidak senang atau terkejut melihatnya. Malahan, wanita itu sama sekali mengabaikan keberadaannya. "Corin Keru," Jeremy memanggil nama lengkapnya dengan suara berat dan menggoda. Dipanggil dengan nama lengkap bukanlah hal yang baik dalam hubungan apapun. Corin menatapnya dengan waspada. "Tuan Jeremy, jika ada sesuatu yang ingin kau katakan padaku, katakan saja padaku. Katakan." Dia mencubit dagunya dan mendongakkan wajahnya. "Kenapa kamu memanggilku Tuan Jeremy, bukan Tuan saja?" Corin merasa dia bertingkah agak aneh. Dia tidak tahu apakah dia sedang tidak senang atau benar-benar menggodanya. Bagaimanapun, mengingat status hubungan mereka yang baru, dia pikir tidak pantas baginya untuk tetap memanggilnya Tuan. Dia mengerutkan kening dan menjelaskan dengan serius, "Tuan Jeremy, mengingat perjanjian kerja kita sebelumnya dan perbedaan usia kita, tidak salah bagiku untuk memanggilmu Tuan. Namun, sekarang aku sekretaris Tuan Lucas dan kau temannya, aku harus menyapamu dengan baik, tidak dengan santai seperti sebelumnya." Mata Jeremy menjadi gelap saat menyebut nama Lucas. "Kenapa kamu masih setia padanya padahal dialah yang melemparmu ke pinggir jalan? Dia bahkan tidak memperlakukanmu dengan rasa hormat yang seharusnya dimiliki atasan kepada karyawannya." Corin terdiam. Dia benar. Aku setuju dengannya. Tuan Lucas seharusnya tidak melakukan itu padaku. Setelah hening beberapa detik, Corin memaksakan senyum dan berkata, "Yah, dia bukan bos terburuk di dunia. Aku hanya perlu menganggap ini sebagai ujian. Lagi pula, akulah yang memintanya pekerjaan ini, dan bagaimanapun juga,
aku tidak keberatan jika dia menjadi bosku asalkan dia membayarku tepat waktu setiap bulan. Jeremy merasa frustrasi dan patah hati melihat betapa keras kepala Corin. Bagaimana dia masih bisa tersenyum seperti itu ketika bajingan itu memperlakukannya seperti ini. Dia awalnya marah padanya karena kabur dari rumah dan juga karena fakta bahwa dia sengaja menutupi jejaknya untuk mencegahnya menemukannya, tetapi amarahnya hilang saat melihat dia baik-baik saja dan tidak terluka. Dia berkata pada dirinya sendiri bahwa tidak ada yang lebih penting daripada kepulangannya dengan selamat. Tak apa-apa dia tak berpamitan padaku saat meninggalkan rumah. Jangan marah padanya. Jangan paksa dia menjelaskan. Semuanya baik-baik saja asalkan dia baik-baik saja dan aku ada di sisinya. Dia juga mengatakan pada dirinya sendiri bahwa Corin masih muda dan ingin tahu tentang dunia, jadi wajar saja jika dia ingin melihat dunia sebanyak mungkin. Tidak apa-apa asalkan dia tahu kapan akhirnya akan pulang. Dia terdiam cukup lama, mencoba meyakinkan dirinya sendiri agar tidak marah padanya. Dia tidak ingin wanita itu mencoba melarikan diri, tidak ketika dia baru saja menemukannya. Setelah merasa tenang, ia berbalik dan menatap bibir Corin yang lezat dengan penuh nafsu. Ia mengusap bibir itu dengan ibu jarinya dan berkata, aku juga bisa membayarmu kalau kau mau. Sebutkan saja angkanya, dan aku akan memberikannya padamu. Jadi, bagaimana kalau kau pulang bersamaku? Pulang bersamanya. Inikah caranya membujukku pulang bersamanya? Pikir Corin. Dia tertegun. Ada begitu banyak area abu-abu dalam apa yang baru saja dia katakan. Tuan Jeremy, tolong hargai dirimu sendiri. Aku hanya menjual keahlianku, bukan tubuhku. Wajah Jeremy langsung menegang. Jarang sekali ia merendahkan harga dirinya seperti itu, tetapi rasanya semua itu malah menjadi bumerang baginya. Apakah itu yang dipikirkannya tentangku? Dia tidak tahu harus tertawa atau menangis. Uang ya uang, Corin. Kau membuatnya terdengar seperti uang Lukas lebih baik daripada uangku. Corin merasa telah dilecehkan. Bagaimana mungkin dia memintaku pulang bersamanya padahal dia sudah punya istri dan anak? Memangnya dia pikir aku siapa? Dalam pikirannya, tindakan dia membayar dia untuk pulang bersamanya sama saja dengan memintanya menjadi simpanannya. Hah, lihat cara dia menatapku. Dia pasti sedang berpikir untuk melakukan sesuatu yang kotor padaku, pikir Corin. Bab 515. Corin tidak peduli mengapa dia melakukan ini. Mungkin karena keinginannya untuk mengendalikannya atau mungkin karena dia mencari kesenangan. Tidak masalah jika semua itu menunjukkan bahwa dia tidak menghormatinya, yang merupakan hal yang paling dibencinya. Dia egois dan sombong banget. Dia pikir cuma perlu jari yang bengkok, dan perempuan manapun bakal berlomba-lomba jadi simpanannya cuma karena dia kaya dan berkuasa. Wah, dia delusi banget kayak dulu. Pikir Corin. Memikirkan semua itu membuat Corin geram. Ia menepis tangan Jeremy dengan keras dan berteriak, benar. Aku hanya mau uang Tuan Lukas, bukan uangmu, karena uangmu kotor. Aku tidak mau uang kotor. Uang saya kotor. Wajah Jeremy memucat. Ia menatapnya dengan muram, berusaha menahan amarahnya. Ia sudah terbiasa memegang kendali atas segalanya, jadi tak terelakkan ia akan marah ketika bertemu perempuan yang tak mau tunduk padanya. Semua usahanya untuk menenangkan diri lenyap dalam sedetik. Melihat wajah yang dia benci sekaligus cintai itu, dia mencengkeram lehernya dan berkata, Corin Keru, aku pasti terlalu baik padamu karena kamu tampaknya mengira aku tidak punya sifat pemarah sama sekali dan aku tidak akan melakukan apapun padamu. Corin mencoba menepis tangan yang mencengkeram lehernya, tetapi sayangnya, ia tak bisa, sekeras apapun ia berusaha. Wajahnya perlahan memerah saat ia mulai batuk. Jeremy, Holden, kamu. Apakah dia sudah gila? Apakah dia mencoba membunuhku? Pikir Corin. Dia benar dalam artian Jeremy benar-benar mencoba membunuhnya agar dia tidak ada, untuk membuatnya semakin frustrasi. Namun, perasaan itu tak bertahan lama. Ia akhirnya melonggarkan cengkeramannya saat melihat Corin terengah-engah. Corin, apa semua yang kukatakan padamu itu lelucon? Corin menatapnya dengan mata gemetar. Malah, ia merasa dirinya lah yang paling lucu. Bagaimana mungkin ia bisa percaya semua yang dikatakannya itu benar?
Dia pikir pria itu tulus padanya. Dia bahkan percaya bahwa dialah satu-satunya wanita yang pernah dicintai pria itu. Tetapi ternyata pria itu diam-diam punya anak dengan wanita lain. Betapa bodohnya dia. Ponsel Jeremy tiba-tiba bergetar, yang secara efektif memecah kebuntuan yang mereka alami. Jeremy melirik ide penelepon dan setelah memikirkannya selama beberapa detik, dia akhirnya melepaskannya. Corin dan menjawab panggilannya. Ada apa? Tanyanya. Suasana di dalam mobil terlalu sunyi sehingga Corin dapat mendengar Anya berbicara dari ujung telepon yang lain meskipun tidak menggunakan speaker. Jeremy, kamu di mana? Joey terus-terusan ngambek dan nangis minta tolong sejak kamu pergi. Kenapa kamu tidak menidurkannya dulu? Tanya Jeremy sambil mengerutkan kening. Anya menjawab tanpa daya, tapi... Namun, Jeremy tidak menunggu sampai wanita itu selesai berbicara dan langsung menutup telepon. Ia lalu dengan tidak sabar melempar ponselnya ke samping. Jelas ia kesal dengan interupsi tersebut. Melihatnya bersikap begitu menggurui terhadap Anya membuat Corin semakin kehilangan rasa hormat padanya. Semua pria itu sama. Mereka hanya menyukai hal-hal baru dan akan menyingkirkan hal-hal lama begitu ada kesempatan. Tuan Jeremy, saya rasa Anda kurang baik menutup telepon Nona Anya seperti itu. Dia dan bayinya sepertinya sangat membutuhkan Anda. Jeremy menatapnya dengan dingin. Kamu bisa menunda kuliahmu. Corin terkekeh kecut. Oh, aku tidak berani melakukan itu karena aku tidak punya hak untuk ikut campur dalam urusanmu. Hanya saja, akan sulit bagiku untuk menghadapi siapapun jika terjadi kesalahpahaman. Bangkitlah dariku yang sedang duduk di mobilmu sekarang. Jeremy mematikan rokok di tangannya dan menyipitkan mata padanya. Dan kesalahpahaman apa itu? Mulut Corin berkedut sedikit sebelum menjawab, aku khawatir orang lain akan mengatakan bahwa aku merayu pria yang sudah menikah. Atau bahwa aku tidak akan membiarkanmu mengangkat telepon Nona Anya atau pulang ke rumah menemui istri dan anakmu. Jeremy mengerutkan kening dan menatap langsung ke matanya. Nona Keru, sepertinya Anda salah paham karena anak itu tidak. Bab 516. Ponsel Corin berdering tepat ketika Jeremy sedang berbicara. Ia memegang ponselnya karena gaunnya tidak berkantong. Ia mengangkat tangannya dan melihat ide peneleponnya, Hubi. Haruskah aku menjawabnya? Tunggu sebentar, suamiku. Dia tampak bingung. Kapan aku menyimpan nomor suamiku? Tidak, pertanyaannya seharusnya, kapan aku pernah punya suami? Apakah ini alasanmu kabur dari rumah sebulan yang lalu? Tanya Jeremy dengan cemberut. Pertanyaan itu menyadarkan Corin dari lamunannya. Ia mendongak dan melihat Jeremy sedang menatap layar ponselnya dengan pandangan merendahkan. Matanya memancarkan semacam amarah yang terpendam, seolah-olah ia hendak membunuh seseorang. Corin belum pernah melihat ekspresi seperti itu di wajahnya sebelumnya jadi dia bisa dimengerti. Terkejut. Jeremy tersenyum haus darah dan berkata dengan nada sarkastis, saya harus mengakuinya, Nona Keru. Anda berhasil mendapatkan suami baru hanya dalam waktu 1 bulan. Corin terdiam. Ia masih terguncang oleh semua kejadian itu. Baiklah, kau tidak akan mengangkat teleponnya. Tanya Jeremy dingin. Alih-alih mengangkat telepon, Corin malah menutup telepon. Satu-satunya penjelasan masuk akal yang terpikir olehnya adalah Aaron sedang mengerjainya. Dia pasti menyimpan nomornya sendiri dengan nama, suami, tanpa sepengetahuannya dan meneleponnya saat itu. Ia tidak ingin Jeremy mengetahui hubungannya dengan New Moon Group. Itulah sebabnya ia tidak mengangkat telepon. Aku tidak bisa membiarkan Jeremy mendengar suara Aaron. Jeremy mendengus. Kenapa kamu tidak mengangkat telepon? Apa kamu takut suami barumu tahu kalau kamu sedang bersama mantan suamimu? Mantan suami. Corin menganggap aneh bahwa Jeremy menyebut dirinya sebagai mantan suaminya. Nada mengejeknya membuatnya sangat tidak nyaman, dan setelah memikirkannya, dia merasa tidak berhutang penjelasan padanya yang mana lebih baik karena dia juga tidak berminat untuk melakukan itu. Aku nggak mau angkat teleponnya karena kita lagi bertengkar. Aku belum siap memaafkannya, kata Corin dengan marah. Jeremy tertegun, tetapi detik berikutnya ia menjadi semakin cemberut. Jika Corin bersikap mesra dengan suami barunya, Jeremy pasti akan berpikir ia hanya berpura-pura,
bahwa suaminya palsu, dan bahwa semua itu tipuan agar Jeremy melupakannya. Namun, fakta bahwa mereka bertengkar, ya, hanya orang-orang yang dekat dan berbagi hidup bersama yang akan melakukan itu, kan? Jadi, itu berarti dia benar-benar mendapatkan suami baru. Wajah Jeremy langsung membeku, begitu pula nadanya. Siapa dia? Kapan ini terjadi? Corinne berdeham canggung dan menjawab, Tuan Jeremy, siapa suamiku tidak ada hubungannya denganmu. Lagi pula, kau bisa tenang karena aku tidak berselingkuh atau melakukan apapun yang akan kusesali di belakangmu selama 3 bulan kita bersama. Alasan aku pergi adalah karena perjanjian itu telah berakhir. Aku tidak berutang sedetik pun lebih atau sedetik pun lebih sedikit kepadamu setelah 3 bulan berlalu. Rahang Jeremy menegang karena marah. Ia menatapnya dingin dan berkata, kau pikir kau sudah tahu segalanya sekarang, ya? Corinne merasa sedikit bersalah karena telah berbohong kepadanya, tetapi di saat yang sama dia tidak dapat menahan diri untuk menggunakan kesempatan itu untuk membalas dendam karena dia masih dapat mengingat rasa sakit yang dirasakannya setelah mengetahui bahwa dia juga telah berbohong kepadanya. Dia mengangkat dagunya dengan bangga dan berkata, wah, iya juga. Aku senang kamu berpikir seperti itu tentangku. Mereka akhirnya keluar dari jalan raya dan Corinne merasa lega karena perjalanan yang mengerikan itu telah berakhir. Terima kasih. Tolong hentikan mobilnya dan aku akan naik taksi pulang dari sini, kata Corinne. Namun, pengemudinya tidak menghentikan mobilnya. Tommy pun berpura-pura tidak mendengarnya. Mustahil mereka akan menghentikan mobil tanpa perintah Jeremy. Corinne menyadari hal itu, lalu menoleh padanya dan berkata, Tuan Jeremy, bolehkah saya meminta sopir untuk menghentikan mobilnya? Jeremy bahkan tak meliriknya sedikit pun. Malahan, ia hanya melontarkan 2 kata. Alamat Anda. Corinne tercengang. Dia menanyakan alamatku. Bab 517. Corinne tidak ingin Jeremy tahu di mana dia tinggal, jadi dia berkata dengan sopan, kamu tidak perlu repot-repot mengantarku pulang. Kamu cukup menurunkanku di pintu keluar, lalu aku akan naik taksi dari sana. Melihat bahwa dia tidak akan memberikan alamatnya, Jeremy hanya berkata, bawa kami kembali ke rumah besar itu. Ya, Tuan Jeremy. Apa? Dia membawaku kembali ke mansion. Apa maksudnya ini? Apa dia sudah gila? Aku tidak mau kembali ke mansion bersamanya. Corinne menggertakkan giginya. Ia tak punya pilihan selain memberitahunya nama apartemen tempat ia menginap. Baelon Garden. Itu apartemen tempatku tinggal. Jeremy memberi isyarat dengan dagunya dengan acuh tak acuh, memberi isyarat pada Tommy untuk memberitahu pengemudi untuk berganti kursus ke Baelon Garden. Tommy tak sengaja mendengar percakapan Jeremy dan Corinne, dan ia merasa kasihan pada Jeremy. Tuan Jeremy sudah mencari Nona Corinne kemana-mana, hanya untuk tahu bahwa dia sudah punya suami baru. Kasihan dia. Bagaimana mungkin dia bisa menerima kenyataan itu? Tak lama kemudian, mereka tiba di Baelon Garden. Terima kasih sudah mengantarku pulang. Semoga sampai di rumah dengan selamat. Setelah mengatakan itu, Corinne segera keluar dari mobil dan berlari ke gedung apartemennya. Melihat itu, Tommy agak kehilangan kata-kata. Setelah beberapa saat, ia berbalik untuk bertanya kepada Jeremy kemana selanjutnya, tetapi menyadari bahwa ia juga sudah turun dari mobil dan mengikuti Corinne ke gedung apartemennya. Dia pasti pergi untuk memeriksa suami baru Nona Corinne. Corinne masuk ke dalam lift dan menekan tombol lantai tempat ia menginap. Pintu lift hendak menutup ketika sebuah tangan besar tiba-tiba menghentikannya, menyebabkan pintu lift terbuka lagi. Lalu, Jeremy melangkah masuk dengan tenang. Corinne tertegun melihatnya masuk. Ia mengerutkan kening dengan kesal dan bertanya, kenapa kau mengikutiku? Saya haus dan berharap bisa mendapatkan sesuatu untuk diminum di tempatmu. Tentu saja kamu tidak akan keberatan. Itu benar. Corinne terdiam. Apa yang membuatnya berpikir aku tidak keberatan? Malahan, aku sangat keberatan. Apa sih yang ada di otak pria itu? Lift sudah mulai naik saat itu, tetapi Corinne masih belum menyerah. Tuan Jeremy, sudah malam, jadi tidak pantas bagi saya untuk mengundang Anda kembali ke rumah saya. Bayangkan apa yang akan dikatakan tetangga jika mereka melihat saya, seorang wanita lajang, dan Anda, seorang pria lajang, masuk bersama,
jadi mengapa Anda tidak? Jeremy memiringkan kepalanya dan menatapnya dengan tatapan tajam dan tajam. Kenapa kau terdengar begitu khawatir? Bukankah suamimu ada di rumah? Corin sekali lagi terdiam. Ia menyadari ia tak punya pilihan selain membiarkan Jeremy masuk ke tempatnya karena ia tahu, apapun alasan yang ia ajukan, atau bagaimanapun ia menolaknya, Jeremy tak akan menerima penolakan. Sebegitu sombongnya Jeremy. Silakan duduk dimanapun Anda suka, Tuan Jeremy. Saya akan segera menyiapkan minuman untuk Anda, kata Corin dengan cemberut setelah mereka masuk dan berganti sandal rumah. Jeremy memperhatikan Corin masuk ke dapur sebelum berbalik menuju ruang tamu. Alih-alih duduk, ia melihat sekeliling dan mengamati setiap sudut apartemen. Lantai ini menawarkan pemandangan malam yang luar biasa dari balkon dan tata letaknya juga cukup bagus. Dia tidak mungkin mampu membeli apartemen dengan kualitas seperti ini. Tidak ketika dia baru saja lulus. Apakah ini berarti dia benar-benar punya suami baru? Apakah mereka membeli rumah ini setelah menikah? Akan tetapi, ia juga memperhatikan bahwa tidak ada jejak seorang pria pun di apartemen itu. Tidak ada foto mereka berdua, termasuk foto pernikahan. Tidak ada sepatu pria di serambi. Tidak ada barang yang biasa digunakan pria di ruang tamu. Lagi pula, dekorasinya sebagian besar ditujukan untuk wanita lajang. Mereka tidak tampak seperti pasangan pengantin baru. Akan memilih. Jeremy sedang merenungkan pertanyaan-pertanyaan itu ketika tiba-tiba ia mendengar suara dari arah kamar tidur. Mungkinkah itu suaminya? Dia mengerutkan kening dan menolehkan kepalanya. Bab 518. Seekor kucing gemuk keluar dari kamar tidur dengan langkah santai. Kucing itu mengira pemiliknya sudah pulang dan ingin menggosok-gosokkan tubuhnya ke kaki Corin. Ketika melihat orang asing di ruang tamu, ia langsung menggembungkan bulunya dan mendesis ke arah Jeremy seperti harimau mini. Mendesis. Jeremy menatap kucing itu dengan dingin, tidak terpengaruh oleh perilaku kucing itu. Corin keluar dari dapur dengan secangkir kopi di tangannya dan dia hampir tertawa terbahak-bahak ketika melihat kucingnya mencoba mengancam Jeremy, meskipun dia berhasil menahan tawanya. Mimi, kemarilah. Jangan kasar pada tamu kita. Meong. Mimi menjadi tenang ketika mendengar suara Corin. Lalu dengan menggemaskan ia berjalan menghampiri Corin dan menggesek-gesekkan tubuhnya ke kaki Corin, meminta perhatian. Corin melangkah melewati Mimi seperti biasa dan meletakkan kopi di atas meja. Ini, Pak Jeremy. Saya cuma punya satu jenis biji kopi di rumah, jadi silakan diminum meskipun rasanya tidak sesuai selera Anda. Dia kemudian berbalik dan melangkah melewati Mimi lagi dan pergi ke kamar tidurnya untuk berganti pakaian yang akan membuatnya bisa bergerak lebih bebas. Tak lama kemudian, dia keluar mengenakan pakaian santai dan melihat Jeremy sudah duduk di sofa dengan secangkir kopi di tangannya sementara Mimi terus mendesis padanya dari kejauhan. Tak jauh dari situ, Jeremy menyeruput kopinya dan bercampur dengan raut wajah datarnya yang sedikit tidak senang ketika dia melirik ke arah kucing itu. Corin menggendong Mimi dan berkata, "Jangan pedulikan Mimi. Dia tidak suka orang asing datang ke rumah." Dia lalu duduk sambil menggendong Mimi, meraih remote TV, dan menyalakan TV. Keheningan di antara mereka tidak akan sesulit itu jika ada suara TV. Ia bertanya-tanya kapan Jeremy akan menghabiskan kopinya dan pergi. Jeremy menyesap kopinya lagi dan menatapnya dengan kucing di pelukannya. "Suamimu di mana?" Sesuatu terlintas di wajah Corin saat dia menjawab dengan canggung, Dia masih bekerja." Jeremy menyipitkan matanya. Pekerjaan macam apa yang harus dia lakukan sampai harus begadang? Corin mengerutkan kening dan meliriknya sekilas. "Tuan Jeremy, kenapa Anda tidak urus-urusan Anda sendiri?" Jeremy tersenyum dingin. "Aku cuma penasaran, pria macam apa yang mau tinggal di rumah yang begitu merah muda?" Corin tidak tahu harus menjawab apa. Malahan, ia merasa semakin bersalah karena berbohong kepadanya. Apartemen itu didekorasi oleh Sante. Ia memilih warna merah muda sebagai warna utama, dan gayanya sangat feminin. Sante tampak seperti seorang wanita dewasa yang dominan di permukaan, tetapi jauh di lubuk hatinya, ia tetaplah seorang gadis muda yang menyukai warna merah muda. Furnitur dan dekorasinya sebagian besar dibeli oleh Sante, dan tersedia dalam berbagai nuansa merah muda.
Sedangkan Aaron, saat dia menjabat sebagai wakil presiden New Moon Group yang disegani dan menikmati masa kejayaannya di dunia bisnis, di rumah, dia pada dasarnya tidak punya suara di depan Corinne dan Sante. Faktanya, satu-satunya ruangan yang bisa ia hias dengan gaya yang ia inginkan adalah kamarnya sendiri. Lebih dari itu, ia akan dihujat habis-habisan oleh kedua wanita itu. Bab 519. Hal lainnya adalah, pria biasanya tidak sebersih wanita, jadi Corinne dan Sante meminta Aaron untuk menyimpan barang-barang pribadinya di kamarnya agar ruang tamu tetap rapi. Ia tidak diizinkan memajang peralatan garasinya di ruang yang mereka gunakan bersama, dan juga tidak diizinkan menggunakan peralatan olahraganya di luar kamar. Selain itu, ia dilatih untuk menaruh kembali sepatunya ke dalam lemari segera setelah ia tiba di rumah dan begitu pula, menaruh kembali sandal rumahannya ke dalam lemari yang sama ketika ia keluar. Apa Aaron keberatan? Tidak juga. Dia sudah terbiasa karena mereka bertiga tumbuh bersama. Jeremy menjadi semakin curiga terhadap Corinne saat dia melihat Corinne berusaha menghindari percakapan tetapi kemudian, tiba-tiba, dia mendengar suara seseorang memasukkan kode sandi pintu dari luar ruangan. Seseorang telah kembali, pikirnya sambil mengerutkan kening dan mulai melihat ke arah pintu. Corinne tahu itu pasti Aaron, dan karena ia tahu persis itu, ia menjadi sedikit khawatir. Ia mulai mengusap kepala Mimi dan mendesah. Ia pikir Jeremy sudah akan pergi saat Aaron pulang, tetapi kenyataan ternyata berbeda. Aaron memasuki serambi, meletakkan makanan yang dibawa pulang di lemari, dan berganti ke sandal dalam rumahnya. Dia kemudian mengangkat kepalanya dan berteriak, "Hei, Bo." Namun, dia berhenti di situ ketika dia melihat Jeremy duduk di sofa. Apa-apaan ini? Bukankah bos sudah berusaha menghindari bajingan ini? Kenapa dia malah membawanya pulang? Aaron menatap Jeremy, dan Jeremy menatapnya. Jelas sekali mereka tidak terlalu ramah satu sama lain. Aaron tidak berani mengatakan apapun karena dia tidak tahu apa yang sedang terjadi, jadi dia melemparkan pandangan bertanya kepada Corinne. Corinne menatapnya dan memijat pelipisnya yang berdenyut. Ini makin rumit saja. Dia pun tidak tahu harus berbuat apa. Mimi melompat turun dari pangkuan Corinne dan menghampiri Aaron, menggosok-gosokkan tubuhnya ke kaki Aaron, berharap Aaron mengambilnya. Mata Jeremy menjadi gelap. Orang ini tahu kode sandinya. Dia datang dan pergi sesuka hatinya dan kucing itu sepertinya sangat mengenalnya. Dia menyipitkan matanya ke arah Corinne dan bertanya, "Apakah dia suamimu?" Corinne mengeluarkan suara yang bisa diartikan sebagai jawaban ya dan tidak. Ia tidak langsung menyangkalnya karena akan sulit menjelaskan mengapa mereka tinggal bersama jika mereka tidak menikah. Namun, jawaban Corinne bagaikan tembakan peluru yang langsung menembus jantung Jeremy. Dia mengenali Aaron sebagai wakil presiden New Moon Group karena dia telah berurusan dengannya beberapa kali sejak dia mempekerjakan New Moon Group untuk mengerjakan proyek desain gedung baru Holden Group. Jeremy ingat Aaron pernah menunjukkan ketertarikan pada Corinne. Bahkan, ia meminta nomor telepon Corinne di depan Jeremy dan meneleponnya setelah itu. Artinya, mereka tetap di sana. Berhubungan sejak saat itu, dan begitulah seluruh perselingkuhan itu dimulai. Aaron yang cerdas mampu menebak situasi melalui pertanyaan Jeremy dan jawaban yang diberikan Corinne kepadanya. Maka, ia menghampiri Jeremy, tersenyum ramah, dan berkata, "Sudah lama tak jumpa, Tuan Jeremy. Seharusnya Anda memberitahu saya kalau Anda akan datang. Saya akan punya lebih banyak waktu untuk menyiapkan makanan dan minuman untuk Anda." Jeremy, masih duduk di sofa, mengangkat matanya untuk menatapnya. Ia tidak bertele-tele karena langsung ke inti permasalahan. "Kapan kalian berdua mulai pacaran?" Aaron sangat cerdik. Ia sengaja menghampiri Corinne dan merangkul bahunya dengan mesra. "Oh, itu romansa yang luar biasa. Itu terjadi kurang dari sebulan yang lalu. Kami belum menikah, tapi ini soal cepat atau lambat. Hei, aku tahu, aku akan mengirimkan undangan pernikahannya. Kau harus datang ke pernikahan kami, Tuan Jeremy." Tak seorang pun tahu apa yang dirasakan Jeremy karena tak ada sedikit pun emosi di wajahnya. Ia hanya berdiri tanpa berkata-kata. "Cepat sekali berangkatnya, Pak Jeremy. Ngomong-ngomong, terima kasih sudah mengantar Corinne pulang. Hari sudah malam,
jadi aku tidak akan memintamu untuk menginap, tapi kami pasti akan mentraktirmu makan suatu hari nanti. Kuharap kau tidak menolak kami, kata Aaron sambil tersenyum. Bab 520. Jeremy menatap Aaron yang tersenyum antusias, lalu menatap Corin yang membiarkan Aaron merangkulnya dengan mata penuh haus darah. Tiba-tiba, ia tersenyum dan berkata, baiklah kalau begitu. Jeremy lalu berjalan memutari meja kopi, melewati Corin dan Aaron, lalu melangkah keluar pintu apartemen. Setelah pintu tertutup dengan suara keras, Corin akhirnya menghela napas lega. Namun, di saat yang sama, ia juga merasakan sesak yang tak terlukiskan. Corin tak kuasa menahan diri untuk tidak bergidik ketika teringat senyum dingin Jeremy sebelum pergi. Lalu, ada mata gelapnya yang dalam. Seolah ada sesuatu yang pecah di dalamnya. Ada apa dengannya? Kenapa dia menatapku seperti itu sebelum pergi? Tanyanya. Ia masih berusaha menemukan jawaban atas pertanyaan-pertanyaannya sendiri ketika Aaron bertanya dengan rasa ingin tahu, bos, apa yang terjadi barusan? Bagaimana si bajingan Jeremy itu tahu di mana kita tinggal? Corin bersandar malas di sofa. Akhirnya ia bisa lengah. Alih-alih menjawab pertanyaan Aaron, ia malah bertanya, kamu kemana? Kenapa tidak mengangkat teleponku? Aaron pergi mengambil makanan yang dia tinggalkan di atas lemari. Aku pergi membeli makan malam untukmu. Aku tidak mengangkat teleponmu karena ponselku tertinggal di mobil, dan ketika aku meneleponmu kembali, kamu juga tidak mengangkatnya. Mendengar hal itu, Corin tiba-tiba mengerutkan kening dan bertanya dengan tidak senang, Aaron, mengapa kamu mengganti namamu di ponselku menjadi Hubi? Aaron bingung. Apa? Aku tidak melakukan itu. Kalau bukan kamu, siapa lagi? Tanya Corin sambil mengerutkan kening. Bicara tentang iblis. Tepat pada saat itu, telepon Corin mulai berdering dan ide penelepon menunjukkan nama, Hubi, lagi. Corin menatap telepon di tangannya lalu mendongak ke arah Aaron, yang bahkan belum menyentuh teleponnya sejak ia pulang beberapa saat yang lalu. Sebenarnya bukan dia. Lalu siapa? Dia menjawab telepon dan berkata ragu-ragu, halo. Seketika, tawa Jason terdengar dari seberang telepon. Corin, kamu sudah sampai rumah. Sudut mulut Corin mulai berkedut. Jadi itu kamu, Jason. Akhirnya ia ingat bahwa ia memberikan ponselnya untuk menyimpan nomor teleponnya ketika mereka bertemu di galeri di Thalassa hari itu. Pria itu terus mendesaknya agar memberikan nomor teleponnya, dan akhirnya ia menyerah. Namun, ia begitu sibuk makan sehingga ia tidak ragu untuk memberikan ponselnya. Setelah itu, dia tidak pernah meneleponnya lagi, jadi baru setelah kejadian di mobil dia menyadari apa yang telah dilakukannya. Aku tak percaya dia begitu tak tahu malu menyimpan nomor teleponnya sendiri dengan nama, suamiku, di ponselku. Wah, Corin, kamu kedengarannya sangat senang mendengar kabar dariku. Kau benar-benar berhasil kali ini, Jason. Apa yang kulakukan sampai membuatmu begitu marah? Oh, jangan sok tahu. Kamu lupa nomor teleponmu di mana kamu simpan di ponselku. Jason tertawa terbahak-bahak lagi. Oh, begitu. Ya, kupikir sebaiknya kusimpan saja di bawah, suamiku, karena cepat atau lambat kau akan jadi istriku. Corin mendengus. Kau gila, Corin, apakah kamu bebas untuk makan bersamaku besok? Tidak. Corin lalu menutup telepon dengan marah. Jason telah merusak suasana hatinya, jadi setelah menghabiskan makan malam yang dibawa Aaron pulang, ia mandi cepat dan tidur. Dia sangat kelelahan, baik fisik maupun mental. Keesokan paginya, Lucas keluar dari lift di Rivera Group dengan Edmund mengikutinya dari belakang.